Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran PPKN kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 3, perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan di bagian C, yaitu pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pada pembelajaran di kelas 11, kalian sudah diinformasikan tentang wilayah dan warga negara Republik Indonesia. Kalian tentunya sudah mengetahui betapa luasnya wilayah negara kita dan warga negara kita semakin tahun semakin bertambah. Dapatkah kalian membayangkan apakah mungkin dengan kondisi wilayah dan warga negara seperti itu dapat dijaga dan dijamin kesejahteraannya hanya oleh pemerintah pusat? Jawabannya tentu saja tidak. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten atau kota tersebut mempunyai suatu pemerintahan daerah yang berperan sebagai pengelola kekuasaan negara di daerah. Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekuasaan negara di daerah oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, pengelolaan kekuasaan negara di daerah pun begitu dinamis, baik ditinjau dari landasan hukumnya, susunan pemerintahan daerah, maupun kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan secara singkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. A. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi. Selain Konstitusi Republik Indonesia Serikat, semua perubahan konstitusi yang terjadi di Republik Indonesia
menuntut untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti berikut ini. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 4. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. B. Susunan pemerintahan daerah. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah. C. Kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah pun mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, kewenangan pemerintahan daerah terus mengalami perubahan. 2. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea kedua dan keempat. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. A. Asas kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggara negara. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas proporsionalitas. F. Asas profesionalitas. G. Asas akuntabilitas. H. Asas efisiensi. I. Asas efektivitas. Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. O. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintah daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom. Di antaranya adalah A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. B. Memilih pimpinan daerah. C. Mengelola aparatur daerah. D. Mengelola kekayaan daerah. E. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. F. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. G. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian D, yaitu pembagian urusan pemerintahan. Konsekuensi logis ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang-bidang sebagai berikut. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan dan keamanan. 3. Peradilan atau justisi. 4. Moneter dan fiskal nasional. 5. Agama. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa pemerintah daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Berikut ini dijelaskan mengenai urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Urusan wajib pemerintahan daerah provinsi di antaranya adalah A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. Penyediaan sarana dan prasarana umum. E. Penanganan bidang kesehatan. F. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. G. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota. H. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten atau kota. I. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. J. Pengendalian lingkungan hidup. K. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota. L. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. M. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. N. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. O. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. P. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di antaranya adalah A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. Penyediaan sarana dan prasarana umum. E. Penanganan bidang kesehatan. F. Penyelenggaraan pendidikan. G. Penanggulangan masalah sosial. H. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan. I. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. J. Pengendalian lingkungan hidup. K. Pelayanan pertahanan. L. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. M. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. N. Pelayanan administrasi penanaman modal. O. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. P. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten atau kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Oke kelas, alhamdulillah usai sudah pembahasan kita pada bab 3. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi yang belum klik subscribe-nya ya, dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.